Ya, pagi hari ini kita memperingati lagi akan kematian Tuhan kita Yesus di atas kayu salib. Biarlah kita selalu mau mengingat salib Tuhan. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Jangan lagi kita melihat masalah demi masalah dalam hidup kita. Pandang kepada salib Yesus. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada terhilang salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga sungguh berharga salib-Mu Tuhan. Terukir namaku di matamu, terlukis wajah, bukan karena kuatku Tuhan, kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski kami terjatuh, aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Mari angkat tanganmu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada terhilang salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Tuhan
menyembahmu Tuhan. Kami mau lebih meninggikan nama-Mu Yesus. Mari semua umat Tuhan meninggikan nama-Nya lebih lagi. Sungguh besar setia-Mu, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, yang bisa lukiskan indahnya bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran. Ku tinggikan
semua tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ini kami Tuhan. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu dalam roh. Mari angkat tanganmu, ku tinggikan Kau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Haleluya. Selamanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau serukan nama Yesus, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. amin amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Di dalam keramaian, Yesus ada di tengah, duduk dalam segala celah. Dari segala manusia yang dikasihinya, penderitaanmu akan segera dimulai. Rasa menusuk dari mahkota duri di kepalamu, derita cambuk yang kau terima, paku yang membolongi tanganmu, beratnya salib yang kau pikul untuk sampai Golgota. Oh Tuhan, betapa deritamu sungguh mengerikan. Mengapa engkau melakukannya Tuhan? Mengapa engkau rela berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, hingga kau rela berpisah dari Bapa untuk tanggung dosa kami? Siapakah kami Tuhan, hingga kau rela mati untuk tebus dosa kami? Siapakah kami Tuhan, hingga kau bebaskan kami dari maut? Oh Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan ini. Terima kasih atas salib-Mu yang membebaskan kami. Terima kasih atas segala keselamatan yang Kau beri. Oh Tuhan, Engkaulah Tuhan di hati kami. Kau
Tuhan ya. Anak-anak kaum muda dipakai Tuhan untuk memberkati kita ya. Mengingat kepada salib Kristus, betapa besar pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama ya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat penebusan-Mu, sehingga kami bisa berdamai dengan Bapa di surga. Aku hanya Dia segalanya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saudara, seringkali kita melihat kenyataan bahwa hidup kita berat. Tetapi lewat perenungan salib Kristus pagi ini, lewat Jumat Agung ini biarlah kita mau melihat lagi kepada pengorbanan Yesus. Dia dicambuk, Dia disiksa, bahkan tangannya dipaku untuk menebus setiap dosa kita. Mari saudara, jangan kita hidup di dalam dosa atau kelemahan kita. Mari kita mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Naikkan pujian ini dari hatimu. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ku balas kasih-Nya. Ya angkatku, Ya angkatku terima kasih jadi Tuhan. anak-Nya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian bagimu Yesus, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
sama-sama bagi Beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku. Engkau mengasihi kami. Hanya Dia Engkau mengasihi kami, segalanya Yesus. bagiku. Mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, Hormat serta syukur. terima kasih Yesus. Kau mengasihi kami Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau disiksa Tuhan, dicambuk. Supaya kami manusia Tuhan diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Supaya kami Tuhan tidak mengalami neraka Tuhan. Tetapi lewat pengorbananmu Tuhan, kami dilayakan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih buat karya salibmu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau bersekutu lagi dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah hidup kami ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Engkau dapat menikmati hidup kami Tuhan. Engkau senang melihat kami anak-anak-Mu Tuhan, menghargai salib-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang percaya sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Pada pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, kalau seperti pada pagi hari ini dan kita memandang kepada 2000 tahun yang lalu, seperti saat pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus mengalami satu penyiksaan yang luar biasa. Ya. Dan mulai jam 12 siang, ya, waktu Tuhan sudah naik ke salib, waktu jam 12 siang sampai jam 3 sore, itu dijelaskan bahwa keadaan ya di sana itu dalam keadaan gelap semua. Gelap itu berbicara tentang dosa.
Ya. Dan Yesus sedang menanggung dosa dunia ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kematian Yesus itu mengambil alih ya, kematian dunia. Ya, mengapa saya katakan kematian dunia? Kematian dunia ini adalah kematian seluruh manusia yang ada di bumi. Jadi kematian Yesus bukan cuma untuk orang Kristen ya. Kalau untuk orang Kristen, cuman sebagian. Kematian Yesus untuk dunia atau seluruh manusia yang ada di dunia, itu pun tidak seimbang ya antara dosa dan kekudusan Yesus. Sebab Yesus itu adalah Allah yang menciptakan semesta alam ini. Ya, tetapi karena cinta kasih yang begitu besar kepada manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambarnya, maka dia rela ya mati bagi dosa manusia. Jadi Yesus mati bagi dosa manusia. Tapi kita melihat dunia tidak memahami tentang kematian Yesus. Bahkan kalau kita melihat di YouTube, ya, banyak manusia yang mengejek tentang pagi hari ini, tentang kematian Yesus. Mereka mengatakan, Allah kok bisa mati? Ya, dia katakan Allah kok bisa mati? Nah, ini karena mereka tidak memahami ya, tentang kitab suci. Ya. Coba kita akan melihat ya, dan nanti kita baca, tapi sebelumnya saya jelaskan ya, bahwa kematian Yesus itu bukan seperti kematian manusia biasa. Kalau manusia biasa memang sudah digariskan mati. Kapan kita mati kita tidak tahu. Ya. Tapi sekali lagi banyak orang yang tidak memahami kematian Yesus. Bahkan dunia mengejek tentang kematian Yesus. Sebenarnya saya katakan Allah kok mati. Katanya Yesus itu Allah, Allah kok mati. Lah siapa yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Kalau dia Allah. Dia tidak memahami. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Berbahagialah saudara, kalau pagi hari ini saudara menerima ya pengajaran Injil kasih karunia. Ya. Coba tolong dibaca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai ayat 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 dan ayat 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Amin. Dikatakan Bapa mengasihi Yesus. Karena Yesus sudah mati bagi dosa dunia ini. Yesus sudah menanggung dosa dunia ini. Ini kematian Yesus. Dan tadi sudah saya jelaskan, kematian Yesus tidak seperti manusia lazimnya. Ya. Firman Tuhan jelas mengatakan, kematian Yesus itu atas kehendaknya sendiri. Ya, seperti saya begini, misalkan, saya mau mati, bisa enggak? Enggak bisa, saya enggak berkuasa. Tapi Yesus mati atas kemauan dirinya sendiri. Tadi saudara sudah dengar, ya di dalam pembacaan tadi. Ya. Jadi Yesus itu memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Nah, mati dan hidup ini ditentukan
Yesus sendiri. Kalau manusia, ya kita tidak tahu kapan ya kita mati. Tapi mati hidup Yesus itu ditentukan oleh Yesus sendiri. Ya. Jadi tidak ada yang mencabut nyawa Yesus, melainkan Yesus sendiri yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa dunia ini. Ya, dosa seluruh manusia ini. Nah, ini menunjukkan Tuhan Yesus itu adalah Allah. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Selain Yesus, tidak ada manusia yang kudus yang bisa menebus dosa manusia. Ya. Dan kematian Yesus seperti pada pagi hari ini kita peringati. Bukan kematiannya sebagai Allah, tapi kematiannya sebagai manusia. Tubuh manusianya yang mati. Ya. Sebagai Allah tidak bisa mati. Rohnya itu adalah Allah. Keadaannya itu kekal, tidak bisa mati. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi kematian Yesus ya, supaya manusia tidak dikuasai dosa. Ya. Jadi perlu saudara memahami kematian Yesus supaya manusia tidak dikuasai dosa. Akibat dosa, manusia tidak bisa bersinergi dengan Allah. Tidak bisa bersekutu dengan Allah. Akibat dosa, manusia tidak memiliki kehidupan kekal. Jadi akibat dosa itu sangat mengerikan. Ya, dan hanya Yesus yang bisa menanggungnya. Akibat dosa, manusia menjadi buta akan kebenaran. Orang duniawi, ya, mereka tidak mengerti akan kebenaran. Mereka fokus pada perkara-perkara duniawi. Mereka fokus pada perkara-perkara jasmani. Ya, nah, kita melihat ya keadaan manusia mulai pagi, pikirannya sudah fokus kepada hal-hal jasmani. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Karena mereka tidak mengerti tentang arti hidup, tentang arti kebenaran, tentang kesudahan hidup manusia itu di mana. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Apakah hidupnya itu diakhiri? Ya, dilanjutkan hidup yang kekal di sorga, apakah diakhiri kematian yang sangat mengerikan di neraka akibat dosa. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mendapat kasih karunia-Nya. Akibat dosa, manusia menjadi sangat lemah sekali. Ya, coba kita melihat dengan adanya COVID, manusia banyak yang mati. Ya, banyak juga orang Kristen mati, banyak pendeta juga mati. Ya. Nah, kalau sekarang saya dengar usumnya ya nyamuk DB. Nah, manusia digigit nyamuk yang kecil, ya kena demam berdarah, kalau tidak cepat tertolong bisa mati. Ya. Padahal kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 jelas dikatakan ya bahwa manusia itu dicipta untuk menguasai bumi. Ya. Jadi sekali lagi, saudara ini dicipta menurut rupa dan gambar Allah. Ya. Dicipta untuk menguasai bumi dengan seluruh ciptaan Allah ini tadi. Baik ikan di laut,
baik burung di udara, baik seluruh binatang di daratan. Mereka ada di dalam kekuasaan manusia. Jadi manusia itu sangat kuat sekali. Karena dikatakan dicipta seperti Allah. Ya. Nah karena dosa, maka kemuliaan manusia ini pudar. Ya, dosa ini sangat mengerikan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di dalam Ibrani 10 ayat 10 dijelaskan, kesempurnaan Yesus sebagai manusia yang kudus tak bercacat. Ya, itu mati bagi dosa manusia. Itulah penebusan yang sempurna. Kalau Yesus tidak mati bagi dosa, tidak ada manusia yang selamat. Ya. Pada pagi hari ini kita memperingati kematian Yesus. Kalau Yesus tidak mati bagi manusia, kita yang mengalami kematian di neraka. Itu sangat mengerikan. Maka kalau manusia mengerti akan kebenaran, ya, pada pagi hari ini saya yakin gereja ini kecil sekali, ini bisa penuh semua. Karena mereka akan mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada manusia. Atas kebaikan Tuhan kepada manusia. Tuhan menggantikan kematian manusia. Padahal Dia adalah Allah pencipta semesta alam. Allah yang menciptakan kita manusia ini. Manusia umat ciptaannya ini sudah jatuh di dalam dosa. Dia tetap mengasihi kita. Jadi kasih Allah itu tidak bisa berubah. Karena dituliskan 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Ya. Maka kasih Allah kepada manusia itu tidak bisa berubah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Maka kalau ada orang, mungkin orang itu kesulitan dalam ekonomi atau dalam hal dia sakit, berdoa belum ada jawaban Tuhan, seolah-olah meragukan kasih Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Kembali ya. Pada pagi hari ini posisi saya khotbah ini sangat kesakitan. Ini keluar air mata saya. Kesakitan sekali. Ya, karena saraf ini tadi. Tapi saya tidak meragukan kasih Tuhan. Ya. Kalau sempat tadi pagi, ya, istilah bahasa sehari-harinya, saya kewalahan. Kewalahan dengan apa? Dengan sakit ini. Ya, saya tekan, tidak bisa. Tidak bisa berhenti. Biasanya saya tekan, saya berhenti. Ya. Tetapi saya ingat tentang salib Kristus. Bayangkan Dia adalah Allah yang kudus yang menciptakan manusia. Dia menderita kesakitan karena dosa kita. Ya. Apalagi manusia yang berdosa. Ya. Karena ketidaksempurnaan manusia bisa sakit, bisa mati. Itu wajar. Ya. Jadi kita jangan meragukan kasih dan cinta Allah kepada kita. Ya. Jangan kalau ada masalah, belum ada jawaban doa kita meragukan kasihnya Allah. Tidak. Ya. Kalau berapa tahun yang lalu, ada jemaat yang bicara kepada saya, Bapak Gembala, Tuhan tidak mengasihi saya. Saya sudah berdoa ini itu, tapi tidak ada jawaban doa. Apakah ada kasih? Saya jawab, apakah ada kasih yang lebih besar? Ya, dari kasih Yesus yang sudah mati, ya,
bagi kehidupan manusia. Enggak ada. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau Yesus tidak mati bagi dosa, tidak ada manusia yang selamat. Karena akibat dosa itu adalah maut atau kematian kekal. Manusia itu sulit tidak berbuat dosa. Karena dosa ada dalam kehidupan manusia. Semua manusia nantinya akan dihakimi karena dosanya. Tapi kita melihat Tuhan yang menghakimi dosa manusia telah turun dari sorga, mati bagi dosa manusia, supaya manusia beriman diselamatkan. Ya, seperti kita peringati pada pagi hari ini, kematian Yesus. Ya. Jadi karena dosa semua nantinya akan dihakimi. Tapi kita melihat Dia yang menghakimi manusia, Dia yang menghakimi dosa manusia telah turun ke bumi untuk menggantikan dosa manusia. Itulah sebabnya di dalam Roma 8 ayat yang pertama dikatakan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. Coba keluarkan ayatnya ini. Rom 8 ayat 1 atau tolong bacakan. Okay. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara harus paham ini. Ya. Jadi kematian Yesus yang suci itu menghapus dosa dengan sempurna. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya, selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Ya, itu tuliskan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Manusia berdosa dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Nah, ini perlu saudara garis bawahi. Yang beriman menjadi manusia benar. Kebenaran orang beriman tidak bisa berubah. Tidak bisa menjadi berdosa lagi. Ini saudara harus pegang. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dampak dosa maut, ya. Sekali lagi, dampak dosa maut dari Adam itu sudah lenyap. Sudah ditanggung Yesus salib. Ya. Dosa karena manusia belum sempurna itu bisa terjadi. Tapi dosa yang turunan dari Adam itu yang ditanggung oleh Yesus itu sudah selesai, sudah lenyap. Ya. Nah, dosa karena manusia belum sempurna, saudara bicara bohong itu berdosa. Saudara marah-marah itu berdosa. Ya, itu masih terjadi karena ketidaksempurnaan manusia. Tapi oleh kasih karunia, dosa itu lenyap. Ya. Sekali lagi, oleh kasih karunia Tuhan Yesus, dosa itu lenyap. Karena sekali lagi, dosa tidak sebanding dengan korban Yesus. Kekudusannya tidak bisa diukur. Dosa itu hanya pelanggaran ya manusia. Hukum yang membuat Tuhan Yesus sendiri. Sekarang pembuat hukum itu yang turun ke dunia untuk menanggung ya dosa manusia ini. Jadi kekudusan Yesus itu sangat besar sekali. Tidak seimbang
dengan dosa yang dilakukan oleh Adam. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi dosa yang masih terjadi itu akan lenyap, ya, oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Yohanes 19 ayat 30 seperti tadi yang ditayangkan pertama. Yesus berkata, sudah selesai. Ya. Jadi tentang dosa Adam yang membuat semua manusia menjadi berdosa, Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Diselesaikan di salib. Ya, seperti pada pagi hari ini kita peringati. Jadi dosa itu sudah lenyap oleh darah Yesus. Manusia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, ini perhatikan. Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Di situ dijelaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah kasih karunia yang tidak dipahami manusia. Ya. Kalau kemarin ya, saya ada bicara 2 jam melalui Android ya dengan seseorang yang saya katakan ya saya hanya mau bicara dengan kamu. Saya jelas sebab kamu ini siapa ya. Saya bilang pengajaran yang kamu terima itu keliru. Ya. Kalau masuk sorga, iman harus ditambah perbuatan baik. Kalau tanpa perbuatan baik, tidak masuk sorga, saya bilang keliru. Itu tuntutan Taurat. Kamu sudah menerima Injil kasih karunia. Saya bilang sangat mengerikan. Kalau orang masih di bawah Taurat, dia menolak Injil kasih karunia. Kalau manusia ada di bawah Taurat, Injil kasih karunia tidak bekerja di dalam kehidupannya. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya berkata, orang yang belum ya menerima Injil kasih karunia, saya berikan contoh seperti minggu yang lalu saya khotbah. Ya, Sakeus dikatakan orang berdosa, dia kepala pemungut cukai. Tapi waktu ketemu Yesus, dia menerima Injil kasih karunia. Sakeus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, separuh kekayaanku aku berikan kepada orang miskin. Itulah kasih. Ya. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Kasih yang berlimpah-limpah. Ya. Saya katakan, itu kalau orang menerima Injil kasih karunia. Ya. Jadi saya jelaskan ya, bahwa setelah orang menerima Injil kasih karunia, setelah orang percaya kepada Tuhan Yesus, berbuatlah sebaik-baiknya. Tapi perbuatan baik itu jangan diimani untuk ditambah masuk surga, tidak. Ya. Coba bacakan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Allah. Anugerah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Saya jelaskan dalam kitab Yesaya, ya, itu dijelaskan bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor, najis. Itu kesalehan berbicara kesucian, kebenaran. Itu seperti kain kotor, najis. Ya. Jadi saya jelaskan, manusia harus percaya Tuhan dulu. Seperti seringkali saya katakan, kalau manusia belum percaya, isi di dalamnya ini dosa. Dosa ini seperti comberan, kotoran, hitam. Saudara, tambahi air putih dengan perbuatan baik, tetap kotor. Jadi dosa ini harus dikeluarkan dulu. Kalau dosa keluar, perbuatan baik saudara, ya itu bernilai di hadapan Allah. Tapi bernilai sebagai pahala. Ya. Jadi kalau saudara selamat, itu cukup saudara beriman. Ya. Tapi kalau saudara ingin pahala-pahala, atau di dalam kitab suci dikatakan upah, kerjakanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Upahmu besar, pahalamu besar. Ya. Saya katakan, perbuatan baik manusia, itu kamu harus paham. Bukan kalau saya dengan kamu, aku berbuat baik kepada kamu. Itu perbuatan baik antar manusia. Tapi perbuatan baik di hadapan Allah, di hadirat Allah, kamu tidak percaya Tuhan, sekarang kamu percaya Tuhan Yesus, itu perbuatan baik. Perbuatan yang menimbulkan iman. Dan iman itulah yang menimbulkan kasih karunia. Dan kasih karunia itu yang menyelamatkan hidup kita. Ya, jadi kita harus memahami setiap firman dengan benar. Jadi manusia dibenarkan, dikuduskan, dan diselamatkan melalui korban salib Tuhan. Ya. Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 itu dijelaskan. Kasih karunia Allah itu luar biasa. Allah tidak menuntut apa yang manusia tidak mampu lakukan. Itulah Injil kasih karunia. Ya. Nah, Roma 10 ayat 9 sampai 10 di situ dijelaskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita baca di atasnya, konteksnya iman. Iman itulah yang menyelamatkan manusia. Ya. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, dengan iman manusia mendapat kasih karunia dan diselamatkan. Tapi ada pengajaran mengatakan dia meragukan ayat ini. Ya, dengan kata lain, dia meragukan pengajaran kasih karunia. Keselamatan kok mudah sekali. Percaya Yesus tak, percaya dalam mengucap dengan mulut, percaya dalam hati, selamat. Kok mudah sekali, kok murahan. Loh, bukan murahan. Ya, kalau saudara minta berkat kekayaan, wah itu mudah sekali. Ya, tapi untuk menebus dosa manusia, Yesus itu harus turun sendiri. Seperti pada hari ini, pagi hari ini. Mengalami satu penyiksaan yang sangat mengerikan. Hingga berakhir dalam kematian. Jadi pengorbanan ini, jadi bicara tentang keselamatan itu tidak murah. Ya, hanya bisa dilakukan oleh
Tuhan Yesus sendiri. Nah, mereka mengatakan keselamatan kok murah sekali. Ya, mereka mengatakan itu sejarah, Pak. Itu sejarah. Di dalam sejarah memang ditulis, yang menulis kitab Roma ini adalah Paulus. Rasul Paulus melihat kekristenan pada waktu itu, karena ada di dalam tekanan kaisar, karena hanya kaisar yang harus diakui sebagai Allah. Kalau orang Kristen berani mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, saat itu dibunuh. Nah, saat itu baru masuk sorga. Itu sejarah. Aduh, saya ngeri sekali. Kalau kitab Roma hanya diartikan sebagai sejarah, ini namanya bukan kitab suci. Ini namanya kitab Paulus. Ya, ini namanya kitab Paulus, bukan kitab suci. Semua penulis di dalam kitab suci ya adalah para rasul melalui ilham Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan para rasul. Ya. Jadi bukan dari pikiran para rasul sendiri. Sebetulnya tentang mengapa Tuhan Yesus itu minta kepada Bapa supaya Roh Kudus ya tinggal dalam kehidupan manusia itu sebetulnya akan saya jelaskan secara detail sejarah lebih mengerti. Tapi tentu waktunya ya bisa lama ya. Jadi saya tidak jelaskan ya. Tanpa pimpinan Roh Kudus, penafsiran Alkitab itu bisa salah. Ya. Makanya pendeta si A dan pendeta si B cara penafsirannya bisa berbeda-beda. Ya. Karena mereka menafsirkan kebanyakan dengan teologi mereka. Ya. Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu yang urapi kita, yang mengingatkan apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus itulah yang mengajar di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi kita melihat kematian karena dosa sudah ditebus Yesus. Dosa itu sudah hilang kuasanya. Ya. Dosa itu sudah hilang kuasanya. Dosa tidak berkuasa atas orang beriman. Manusia yang masih ragu-ragu akan keselamatannya, itu kena tipu daya setan. Ya. Saya selamat atau enggak? Oh, kamu enggak selamat. Kamu enggak ingat perbuatan-perbuatanmu dulu. Itu tipu daya setan. Ya. Saya masih ingat waktu saya masih muda, ya, anak-anak masih ada di GBZ, ya, di Gereja Bukit Saitun. Waktu itu Pak Yusuf mengajarkan apa? Tentang dosa. Kalau Yesus karena kasihnya, kalau menulis dosa manusia itu diilustrasikan di papan tulis, ditulis dengan kapur katanya. Ya. Nah, waktu orang beriman itu Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan itu penuh kasih. Di stip gitu saja, dibusak. Ya, karena ditulis dengan kapur di papan, hilang. Ya, toh. Nah, iblis selalu menuduh kamu orang berdosa. Manusia, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan berkata, dosamu yang mana? Gak ada, sudah dihapus, sudah lenyap. Tapi iblis menulis dosa manusia itu dengan spidol. Dengan spidol, ini loh dosamu. Ya, itu tipu daya setan. Ya. Roma 8 ayat 1 dan 3 itu jelas dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam
Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Memerdekakan itu membebaskan. Saudara ini sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum maut itu adalah kematian neraka. Itu udah dibebaskan. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Itu keadaan Taurat. Ya. Nah, kita melihat keinginan dosa itu jauh lebih besar dari korban Taurat. Korban Taurat itu adalah kambing, ya darah kambing dan domba. Dosa itu lebih kuat. Ya, maka kita melihat Taurat tidak bisa memberikan kebenaran ya dengan sempurna. Taurat tidak bisa menguduskan dengan sempurna. Ya. Nah, kita melihat apa yang dilakukan Allah. Ya. Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yaitu manusia Yesus, dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya. Jadi kita melihat korban Yesus, darah Yesus itu memenuhi tuntutan hukum Taurat dan menghapus dosa dengan sempurna. Maka Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Ya. Nah, seringkali tipu daya iblis itu dengan berbagai macam cara. Membuat manusia bimbang, membuat manusia gelisah, bahkan membuat manusia takut. Ya. Hingga pekerjaan Allah itu tidak sampai. Kuasa Allah itu tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kita diliputi atau dikuasai dengan rasa takut, bimbang, khawatir. Ya, di dalam kehidupan ini. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Nah, kita melihat korban Yesus atau darah Yesus itu memenuhi tuntutan Taurat dan menghapus dengan dosa dengan sempurna. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang hidup tidak menurut daging lagi tapi menurut roh. Jadi orang beriman sudah dibebaskan dari dosa. Orang beriman hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Ya. Maka sekali lagi hiduplah dengan jiwa yang tenang dan muliakanlah Tuhan Yesus. Seringkali jiwa kita enggak tenang. Itu yang menjadi masalah hidup. Ya. Nanti sakit kita bingung. Nanti masalah ekonomi, jiwa kita tidak tenang. Ya. Nah, jiwa tidak tenang itu masalah. Maka hiduplah dengan jiwa yang tenang dan muliakanlah Tuhan Yesus. Ya, dengan hidup menjadi berkat bagi semua orang. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Saudara sudah menerima Injil kasih karunia Tuhan. Ya. Hiduplah dengan sukacita. Di dalam damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan hiduplah menjadi berkat bagi semua orang. Kalau orang Kristen hidupnya menjadi batu sontohan, bagaimana dia bisa hidup menjadi berkat? Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Akibat dosa itu sangat melemahkan hidup kita. Tapi kita sudah dibebaskan dari dosa. Maka sekali lagi, hiduplah dengan jiwa yang tenang dan bersukacitalah dalam Tuhan. Hiduplah menjadi berkat bagi setiap orang dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau kembali kami boleh mengucap syukur atas setiap penembusan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kau sudah menyertai
memperingati kearifan Tuhan bagi kami. Ajari kami Tuhan melalui setiap firman sampai kami menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kami mendengarkan, dan boleh sebagian hari sebagian taat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak untuk setiap firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak, beri damai, Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita bagi berdiri. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus sendiri. Tubuh yang kudus. Tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dengan tubuh-Mu yang kudus,
Engkau menguduskan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang kudus, darah yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu, Engkau telah menghapus segala dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau sekarang melayakkan kami bersekutu dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah kebesaran-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu. Masyurlah nama-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita naikkan karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Engkau yang berkuasa, Engkau yang kuasa sanggup
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati umat-Mu ini, supaya mereka mengerti arti hidup yang sesungguhnya, bahwa hidup saat ini adalah hidup sementara, tetapi sesuatu yang kekal Engkau sudah kerjakan di salib. Seperti pada pagi hari ini, kami memperingati salib-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau berkorban bagi kami. Engkau mati bagi dosa-dosa kami, supaya kami tetap hidup kekal bersama-sama Tuhan Yesus di dalam sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati kehidupan iman rohani mereka, hidup ibadah mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka ya Bapa, supaya mereka tetap setia beribadah, memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya, selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.